Hashim, seorang pengusaha kaya yang dikenal luas atas kesuksesannya, berdiri di depan gerbang bandara dengan tatapan penuh keyakinan dan kesombongan. Wajahnya tampak berseri-seri, dihiasi senyum angkuh yang seolah menyiratkan bahwa dunia telah mengakui kehebatannya. Di balik kilau perhiasan dan pakaian rapi yang ia kenakan, tersembunyi rahasia dosa-dosa kelam, penipuan, pengkhianatan, dan eksploitasi terhadap mereka yang lemah. Baginya, keberangkatan menuju Tanah Suci bukanlah sekadar ibadah, melainkan juga panggung untuk memperlihatkan keagungan dan kekuasaannya kepada dunia. Di dalam pesawat yang melaju tinggi menembus awan, Hashim termenung sambil memandangi langit biru yang tak berujung. Di antara keributan para penumpang, pikirannya tenggelam dalam kenangan pahit masa lalu. Waktu-waktu ketika ia dengan liciknya mengorbankan hak orang lain demi keuntungan pribadinya. Namun, alih-alih menyesali perbuatannya, ia justru menutupi rasa bersalah itu dengan keyakinan bahwa ibadah haji ini akan menyamarkan noda hitam di hatinya. Ia percaya bahwa ritual keagamaan bisa menebus segala dosa, meski sebenarnya ia tidak pernah benar-benar menebus kesalahan-kesalahan yang pernah ia tabur. Setibanya di bandara internasional, Hashim disambut oleh sorotan kamera dan pujian para tamu undangan yang mengagumi dirinya. Suasana haru dan kemeriahan itu semakin menegaskan kesombongannya. Ia melangkah mantap di antara kerumunan, seolah-olah setiap langkahnya adalah deklarasi kemenangan atas kehidupan yang ia jalani. Namun di balik semua itu, terselip firasat aneh yang tak bisa ia abaikan, secercah bayangan gelap yang mengintai, seolah memperingatkan bahwa dosa-dosanya telah menyiapkan sesuatu yang mengerikan di balik tabir keagungan Tanah Suci. Dalam heningnya malam yang mulai merayap, Hashim berdiri di ambang keberangkatan menuju Makkah dengan segala kemewahan yang ia bawa. Udara malam yang dingin dan sunyi justru menimbulkan kegelisahan samar di dalam relung jiwanya. Ia mengira bahwa perjalanannya ke Tanah Suci adalah puncak kesempurnaan, tanpa menyadari bahwa langkahnya kini telah membuka pintu bagi kutukan yang tak terduga. Tanpa ia ketahui, setiap hembusan nafasku menyimpan janji pahit, yang kelak akan mengungkapkan bahwa tak ada kemewahan di dunia yang mampu menutupi kezaliman yang telah lama tersembunyi. Sesampainya di Makkah, Hashim merasakan perbedaan halus namun menyengat di udara kota suci. Di antara riuh rendah doa dan kerumunan jemaah yang tulus, ia mulai mendapati sebuah keheningan aneh yang seakan berbisik melalui angin malam. Meskipun di sekelilingnya terpancar aura kesucian, ada bayang-bayang gelap yang menyelinap, mengaburkan keagungan tempat itu. Perasaan itu menyusup ke dalam relung hatinya, mengganggu kebanggaannya yang selama ini tak tergoyahkan, seolah mengisyaratkan bahwa dosa-dosanya telah membuka pintu bagi sesuatu yang mengerikan. Di kamar hotel yang sederhana, saat Hashim bersiap-siap untuk menjalani ritual wudhu, ia terpaku pada cermin usang di sudut ruangan. Untuk sesaat, bayangan wajahnya tampak bergeser, seolah terdapat retakan halus yang memperlihatkan sosok yang berbeda. Meski ia berusaha menepis perasaan itu dengan keyakinan bahwa kelelahan dan perjalanan panjanglah penyebabnya, getaran dingin yang merambat di kulitnya tak kunjung hilang. Rasa gelisah itu semakin dalam, menyuarakan peringatan yang tak semestinya diabaikan oleh jiwa yang pernah dibalut kesombongan. Menyusuri lorong-lorong suci, di antara deru langkah para jemaah yang khusyuk beribadah, Hashim tak lagi hanya melihat keagungan arsitektur dan keikhlasan doa. Ia mendengar bisikan lembut namun menusuk, seolah dinding-dinding Masjidil Haram berkonspirasi menyampaikan pesan peringatan dari langit. Ingatan-ingatan kelam tentang penipuan dan keserakahan mulai menghantuinya, membangkitkan rasa bersalah yang selama ini ia pendam dengan kebanggaan. Atmosfer yang semula damai kini berubah menjadi panggung bagi konflik batin yang mengoyak jiwanya, menandakan bahwa setiap langkahnya di Tanah Suci akan membawa konsekuensi yang tak terduga. Ketika tiba waktunya untuk melaksanakan wudhu di dekat sumur Zam-Zam, Hashim mendekat dengan langkah enggan, seolah tertarik oleh kekuatan tak terlihat. Saat air menyentuh tangannya, ia menatap pantulan di permukaan air itu dan tiba-tiba terperangkap dalam sekejap keheranan yang mencekam. Dalam kilasan itu, ia melihat sosok kecil dengan mata tajam dan bulu halus, bayangan dirinya yang menyerupai seekor tikus. Kejadian itu membuat jantungnya berdetak kencang, dan dalam diam, ia merasakan kutukan mulai merayap ke dalam jiwanya. Ia sadar
Tanda-tanda aneh ini adalah awal dari perubahan yang akan mengguncang hidupnya, membawa konsekuensi yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Malam itu, setelah hari yang panjang dan penuh kegelisahan, Hashim mencoba memejamkan mata di kamar hotelnya yang sunyi. Namun, ketenangan tak kunjung datang. Udara malam yang dingin justru membawa rasa mencekam yang mengusik ketentramannya. Saat akhirnya ia terlelap, kegelapan menyambutnya dalam mimpi yang ganjil dan menakutkan. Ia mendapati dirinya berada di lorong-lorong sempit yang lembab dan gelap, berkelok-kelok tanpa ujung, seolah menuntunnya ke dalam jurang tanpa dasar. Bau busuk yang menusuk hidung dan suara gesekan langkah-langkah kecil terdengar mengerikan, membuat jantungnya berdetak kencang dengan ketakutan yang tak terjelaskan. Di tengah lorong kegelapan itu, ia mulai melihat kilasan wajah-wajah familiar yang menatapnya dengan penuh kebencian. Itu adalah wajah orang-orang yang pernah ia sakiti, mereka yang hartanya ia renggut secara licik dan mereka yang doanya terabaikan karena kesombongannya. Suara-suara mereka menggema di lorong sempit itu, memanggil namanya dengan jeritan penuh luka dan dendam. "Hashim, kau kira bisa lari dari dosa-dosamu?" Suara itu semakin keras, menyelubungi ruang pikirannya hingga tak ada jalan keluar. Ia mencoba berlari, namun tubuhnya terasa semakin kecil dan lemah. Kakinya seperti tak lagi berpijak di tanah. Dalam pelariannya yang panik, Hashim terjatuh dan mendapati tubuhnya menyentuh tanah yang kotor dan lengket. Ia merasa ada sesuatu yang aneh pada tubuhnya. Saat ia melihat kedua tangannya, ketakutan menjalar dalam darahnya. Tangannya telah berubah menjadi kaki-kaki kecil dengan cakar tajam. Tubuhnya semakin mengecil. Bulu-bulu halus mulai tumbuh di kulitnya. Ia ingin berteriak, namun yang keluar hanyalah suara mencicit yang memekakkan telinganya sendiri. Ia telah menjadi seekor tikus dalam mimpinya, makhluk kecil yang menjijikkan dan tak berdaya. Di sekelilingnya, ratusan tikus muncul dari kegelapan, mengerubunginya dengan mata-mata merah yang bersinar penuh kebencian. Hashim terbangun dengan teriakan tertahan. Napasnya tersengal-sengal dan tubuhnya basah oleh keringat dingin. Dadanya terasa sesak seakan mimpi buruk itu menghimpit jiwanya. Di dalam kamar yang gelap, bayangan tikus-tikus itu masih membekas dalam ingatannya. Ia memandang kedua tangannya dengan gemetar, memastikan bahwa ia masih manusia. Namun rasa takut itu tidak sepenuhnya hilang, menyisakan perasaan bahwa kutukan telah mulai merayap dalam dirinya. Malam itu, ia tidak bisa lagi memejamkan mata, dikepung oleh rasa bersalah yang tak dapat ia hindari. Ia tahu, mimpi itu bukan sekadar bunga tidur, melainkan peringatan akan dosa-dosanya yang selama ini ia abaikan. Pagi itu, meski bayangan mimpi buruk masih membekas di benaknya, Hashim memaksa dirinya untuk tetap melaksanakan tawaf bersama rombongan jemaah lainnya. Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa mimpi itu hanyalah imajinasi yang timbul akibat kelelahan. Namun, ketika ia memasuki Masjidil Haram, hawa dingin menyelubunginya, menambah rasa gelisah yang menggumpal di dadanya. Suara lantunan doa yang biasanya menenangkan justru terasa menggema dengan nuansa yang asing dan menakutkan. Setiap langkah menuju Ka'bah terasa berat, seolah ada bayang-bayang gelap yang mengikuti di belakangnya. Saat ia mulai melangkah memutari Ka'bah, perasaan aneh kembali menyergap. Tubuhnya terasa lemah dan kakinya mulai gemetar tanpa sebab yang jelas. Kerumunan jemaah yang bergerak serempak seakan berubah menjadi pusaran raksasa yang hendak menelannya. Di tengah desakan dan hiruk-pikuk doa, Hashim merasakan gatal yang tak tertahankan di kulitnya. Ia mencoba mengabaikannya, namun rasa gatal itu semakin menjadi-jadi, menjalar dari kaki hingga ke seluruh tubuh. Ia menggigit bibirnya untuk menahan rasa sakit yang perlahan menusuk, seperti ribuan jarum halus yang menusuk kulitnya dari dalam. Suasana menjadi semakin mencekam ketika pandangannya mulai berputar. Hashim melihat sesuatu yang mustahil. Lantai marmer di sekitarnya terasa semakin besar dan jauh, seolah ia sedang menyusut. Ia ingin berteriak meminta tolong, namun suara yang keluar dari mulutnya bukan lagi suara manusia, melainkan suara mencicit yang melengking. Ketakutan melandanya ketika menyadari tubuhnya mulai tertutupi bulu halus berwarna abu-abu. Kaki dan tangannya berubah menjadi cakar kecil, dan tubuhnya semakin mengecil hingga tak lebih besar dari genggaman tangan. Hashim kini berada di tengah kerumunan jemaah dalam wujud seekor tikus kecil yang lemah dan rapuh. Dengan tubuh yang menggigil ketakutan,
Hashim berusaha berlari menghindari kaki-kaki raksasa yang hampir menginjaknya. Ia berdesak-desakan di antara lautan manusia yang tak menyadari keberadaannya. Rasa putus asa menghantamnya saat menyadari dirinya tak lagi memiliki suara untuk memohon pertolongan. Ia melihat dirinya terpantul pada marmer mengkilap di bawah Ka'bah, seekor tikus kecil yang terperangkap dalam pusaran ritual suci. Air mata menggenang di matanya yang kini mungil dan hitam. Ia ingin menjeritkan penyesalan, namun yang terdengar hanyalah cicit tak berarti. Di tengah kebingungan dan rasa takut yang luar biasa, Hashim menyadari bahwa ini adalah hukuman atas kesombongan dan dosa-dosanya. Hashim berlari panik di antara kaki-kaki raksasa yang terus bergerak tanpa henti. Tubuh kecilnya terhimpit dan terguling-guling di atas lantai marmer yang dingin. Ia mencoba mencari celah untuk keluar dari kerumunan, namun tiap gerakan justru semakin membuatnya tersudut. Suara lantunan doa yang memenuhi udara kini berubah menjadi gemuruh menakutkan yang menggema di telinganya, membuat tubuh kecilnya menggigil ketakutan. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai manusia. Ia adalah seekor tikus hina yang terjebak di tengah lautan manusia yang tak mempedulikannya. Tak ada lagi kebanggaan dan kekuasaan yang dulu selalu ia banggakan. Yang tersisa hanyalah ketakutan dan rasa putus asa yang tak terkira. Dalam kepanikannya, Hashim berlari menuju pinggir area tawaf, berharap menemukan tempat aman untuk bersembunyi. Namun, malang baginya, seorang petugas kebersihan melihat sosok kecil itu dan berteriak, "Tikus! Tikus di dalam Masjidil Haram!" Seketika, perhatian orang-orang teralih padanya. Mereka terkejut dan merasa jijik. Beberapa jemaah berusaha mengusirnya dengan sandal dan sapu tangan. Bagi mereka, Hashim hanyalah seekor hama yang mengotori kesucian tempat ibadah. Ia meringkuk ketakutan di sudut tiang besar. Tubuh kecilnya gemetar saat benda-benda dilemparkan ke arahnya. Perasaan hina dan tak berdaya melumpuhkan pikirannya. Ia ingin menangis, ingin berteriak bahwa ia adalah manusia. Namun yang keluar hanyalah suara mencicit putus asa. Dalam kebingungan dan ketakutan, Hashim menyadari bahwa takdirnya telah berubah menjadi mimpi buruk yang tak pernah ia bayangkan. Ia terkenang masa lalunya, saat ia menggunakan kekuasaan dan kekayaannya untuk menindas orang-orang yang lemah, tanpa sedikit pun merasa bersalah. Sekarang, dalam wujud seekor tikus kecil yang dibenci dan dihina, ia merasakan apa yang dulu dialami oleh mereka yang ia zalimi. Air mata mengalir dari matanya yang mungil. Ia menyadari bahwa ini adalah balasan atas kesombongan dan keserakahannya. Tak ada lagi yang bisa ia lakukan selain berlari dan bersembunyi seperti pengecut yang lari dari dosa-dosanya sendiri. Akhirnya, setelah berusaha keras menghindari kejaran orang-orang, Hashim menemukan celah kecil di balik rak sandal yang sepi. Di tempat gelap dan sempit itu, ia menggigil ketakutan, meringkuk dalam kehinaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Hashim benar-benar merasa tak berarti. Di dalam kegelapan yang membungkus tubuh kecilnya, ia menangis dalam diam, menyadari bahwa semua kekayaan dan kekuasaan yang ia miliki tak mampu menyelamatkannya dari kutukan ini. Ia terjebak dalam wujud yang paling hina, di tempat yang paling suci, sebagai hukuman atas dosa-dosanya yang selama ini ia abaikan. Di balik rak sandal yang gelap dan berdebu, Hashim meringkuk dalam keputusasaan. Tubuh kecilnya menggigil, bukan hanya karena rasa takut, tetapi juga karena kesadaran akan betapa hinanya ia saat ini. Ia yang dulu dihormati dan dipuja, kini tak lebih dari seekor tikus kotor yang dicaci dan diusir dari tempat suci. Bayangan masa lalunya berkelebat dalam ingatan, saat ia berdiri angkuh di puncak kekuasaan, menindas mereka yang lemah demi memperkaya dirinya sendiri. Tak pernah terpikirkan olehnya bahwa semua itu akan berbalik menghantuinya. Namun, di tempat gelap ini, ia menyadari bahwa tak ada yang bisa melawan keadilan Tuhan. Tangisan tanpa suara mengguncang tubuh kecilnya. Air matanya jatuh, membasahi lantai berdebu yang dingin. Hashim mencoba membuka mulut untuk berdoa, namun yang keluar hanyalah suara mencicit yang menyayat hati. Ia merasa terperangkap dalam kutukan yang mengerikan, tak mampu menyuarakan penyesalannya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Hashim benar-benar merasa sendirian. Tak ada harta yang bisa menebus kesalahannya. Tak ada kekuasaan yang bisa membawanya kembali menjadi manusia. Ia benar-benar tak berdaya.
terperangkap dalam tubuh seekor tikus kecil yang hina. Di tengah keputusasaan yang mencekik, Hashim teringat pada nasihat almarhum ayahnya yang selalu ia abaikan. Harta dan kuasa tidak akan membawamu ke surga, nak. Hanya hati yang bersih yang bisa melakukannya. Kenangan itu menghantam jiwanya yang hancur. Ia menyadari bahwa selama ini ia salah. Kesombongan dan keserakahan telah membutakan nuraninya. Dalam kehinaan ini, ia mulai merasakan kerinduan yang mendalam untuk memohon ampunan kepada Tuhan. Namun, bagaimana bisa ia berdoa dalam wujud yang begitu hina dan menjijikkan? Ia merasa tak layak berdiri di hadapan Ka'bah. Bahkan dalam bentuk manusia pun, ia sadar bahwa hatinya terlalu kotor. Meski tak lagi memiliki suara manusia, Hashim menundukkan kepala kecilnya, mencoba berdoa dalam keheningan hati. Ya Allah, ampuni aku, batinnya menggema dalam kesunyian. Air mata tak berhenti mengalir dari matanya yang mungil. Ia menyesali segala perbuatannya, segala dosa yang telah ia anggap sepele. Ia memohon ampunan dengan segenap jiwanya, berharap Tuhan masih sudi mendengar doa seekor tikus kecil yang hina. Dalam kegelapan itu, Hashim terus berdoa, memohon kesempatan untuk memperbaiki diri, untuk menebus segala dosa yang telah ia perbuat. Ia tak tahu apakah kutukan ini akan berakhir. Namun untuk pertama kalinya, ia berdoa dengan hati yang tulus tanpa sedikit pun rasa angkuh. Hashim terus meringkuk di balik rak sandal, berusaha menyembunyikan tubuh kecilnya dari pandangan manusia. Suara lantunan doa dan langkah kaki para jemaah terdengar sayup-sayup di telinganya. Ia merasa sangat kecil, tidak hanya secara fisik tetapi juga secara batin. Di tengah kehinaan ini, ia mulai merasakan perihnya dosa-dosa yang dulu ia anggap sepele. Air matanya mengalir tanpa henti, membasahi lantai yang dingin dan berdebu. Ia menyesal, sangat menyesal. Namun, rasa sesal itu tidak menghilangkan rasa takut yang terus menghantuinya. Apakah Tuhan akan mengampuni dosanya yang begitu banyak? Ataukah ia akan selamanya terperangkap? Tubuh kecil Hashim terlempar dan membentur dinding marmer dengan keras. Rasa sakit menjalar di seluruh tubuhnya yang rapuh. Ia tergeletak lemah di lantai. Penglihatannya mulai kabur dan kesadarannya nyaris menghilang. Namun, dari sudut matanya, ia melihat anak kecil itu berlari menjauh dan menemukan kembali orang tuanya. Anak itu selamat. Hashim merasa lega meski tubuhnya diliputi rasa sakit yang luar biasa. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan kepuasan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Kepuasan karena menolong orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Meski dalam wujud yang hina, ia merasa telah melakukan sesuatu yang benar. Namun, kelegaan itu tak bertahan lama. Suara gaduh kembali terdengar. Seorang petugas kebersihan melihat tubuh kecilnya yang tergeletak lemah dan berteriak, "Tikus! Tikus kotor!" Sejumlah orang segera berkumpul dan mencoba mengusirnya. Mereka tak tahu bahwa tikus kecil itu sebenarnya adalah seorang manusia yang terkutuk. Mereka hanya melihatnya sebagai makhluk menjijikkan yang harus dibasmi. Hashim mencoba bergerak, namun tubuhnya terlalu lemah untuk berdiri. Ia hanya bisa meringkuk pasrah saat sapu kayu diayunkan ke arahnya. Tubuhnya terasa perih, namun rasa sakit itu seakan tak sebanding dengan beban dosa yang menekan jiwanya. Saat rasa sakit itu semakin tak tertahankan, Hashim merasa kesadarannya mulai memudar. Bayangan masa lalunya kembali berkelebat. Ia teringat saat dulu dengan kejam mengusir para pengemis dari depan tokonya, menganggap mereka sebagai hama yang mengganggu. Kini, dalam wujud seekor tikus yang hina, ia merasakan apa yang mereka rasakan. Rasa ditolak, dibenci, dan dihakimi tanpa belas kasihan. Ia menangis dalam hati, menyesali segala kesalahan yang telah ia lakukan. Rasa sakit fisik yang dirasakannya kini tak seberapa dibandingkan dengan rasa bersalah yang menghancurkan hatinya. Di ambang batas antara hidup dan mati, Hashim berdoa dalam keheningan. Ya Allah, jika Engkau memang menghukumku seperti ini, aku menerimanya. Tapi jika Engkau masih memberiku kesempatan, izinkan aku untuk menebus dosa-dosaku. Air matanya menetes, jatuh ke lantai marmer yang dingin. Tubuhnya semakin lemah, napasnya tersengal. Dalam kegelapan yang perlahan menyelimuti kesadarannya, ia merasa seakan jiwanya melayang, ringan dan tanpa beban. Sebelum segalanya menjadi gelap, ia mendengar suara lembut yang tak asing di telinganya.
Suara almarhum ayahnya yang berbisik. Allah selalu menerima taubat hambanya yang sungguh-sungguh. Hashim tersenyum dalam tangis, berharap taubatnya masih bisa diterima, meski dalam wujud yang hina ini. Saat kesadarannya perlahan memudar, Hashim merasakan tubuhnya diangkat oleh kekuatan yang tak terlihat. Ia tak lagi merasakan sakit, hanya kehangatan yang lembut menyelimutinya. Ketika ia membuka mata, ia mendapati dirinya terbaring di dekat Ka'bah, tepat di hadapan Multazam, tempat yang diyakini mustajab untuk berdoa. Di sekelilingnya, jemaah masih khusyuk berdoa, tak menyadari kehadirannya yang tiba-tiba. Tubuhnya terasa berbeda, lebih besar dan lebih kuat. Ia melihat ke tangannya, tangan manusia. Jantungnya berdegup kencang saat menyadari bahwa tubuh tikus yang hina itu telah menghilang. Ia kembali menjadi manusia, namun rasa gembira itu segera berganti dengan air mata penyesalan. Di tempat yang begitu suci ini, ia menyadari betapa kecil dan hinanya dirinya di hadapan Sang Pencipta. Tubuhnya bergetar saat menatap Ka'bah yang agung dan penuh wibawa. Ia merasakan kekuatan tak kasat mata yang menekan jiwanya, mengingatkan betapa banyak dosa yang telah ia lakukan. Hashim jatuh bersujud di depan Multazam, menangis sejadi-jadinya. Ia memohon ampun dengan sepenuh hati, membenamkan wajahnya di lantai marmer yang dingin. Ya Allah, hamba-Mu ini hina dan penuh dosa, ampunilah segala kesombongan dan keserakahanku. Tangis penyesalan itu mengguncang tubuhnya. Ia tak peduli jika orang-orang memandangnya dengan tatapan heran. Ia tak peduli jika suaranya bergetar dan tubuhnya gemetar. Yang ia pikirkan hanyalah bagaimana cara agar taubatnya diterima. Ia teringat saat menjadi tikus yang diusir dan dibenci, merasakan kehinaan yang menyadarkannya akan dosa-dosa yang pernah ia lakukan. Ia memohon dengan sepenuh jiwa agar diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Ya Allah, beri hamba kesempatan untuk menjadi manusia yang lebih baik, untuk menebus segala kesalahan yang telah hamba perbuat. Di tengah isak tangisnya, Hashim merasakan kehangatan yang menenangkan. Seakan-akan ada tangan tak terlihat yang menepuk punggungnya, menenangkan jiwanya yang gelisah. Air matanya mengalir deras, namun hatinya mulai merasakan kedamaian yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Seakan-akan dosa-dosa yang selama ini membebaninya mulai terangkat satu persatu. Ia terus berdoa, mencurahkan segala penyesalan yang terpendam di hatinya. Di hadapan Ka'bah yang agung, Hashim bersujud dalam kepasrahan, menyerahkan seluruh hidup dan jiwanya kepada Sang Maha Pengampun. Hashim terus bersujud di hadapan Ka'bah, merasakan kedamaian yang mengalir ke dalam jiwanya. Tangis penyesalannya mulai mereda, berganti dengan ketenangan yang belum pernah ia rasakan seumur hidup. Dalam keheningan yang khusyuk, ia merasakan seolah-olah dosa-dosa yang selama ini membebani pundaknya terangkat satu persatu. Ia tak lagi merasakan kehinaan, melainkan kerendahan hati yang mengajarkannya arti ketulusan dalam bertaubat. Angin lembut menyapu wajahnya, membawa keharuman yang menenangkan. Hashim yakin, Allah mendengar taubatnya dan memberinya kesempatan untuk memperbaiki diri. Saat ia bangkit dari sujud, tubuhnya terasa ringan, seolah-olah dilahirkan kembali. Ia menatap Ka'bah dengan penuh rasa syukur. Matanya berbinar meski masih basah oleh air mata. Ia sadar bahwa cobaan yang menimpanya bukanlah hukuman semata, melainkan peringatan agar ia kembali ke jalan yang benar. Kenangan saat terperangkap dalam tubuh tikus masih jelas diingatannya. Rasa takut, hina, dan putus asa yang menghantam batinnya tanpa ampun. Namun, dari pengalaman pahit itu, ia belajar untuk merendahkan hati dan menyesali segala dosa yang telah diperbuat. Dengan langkah mantap, Hashim meninggalkan area tawaf. Hatinya dipenuhi tekad untuk menjadi manusia yang lebih baik. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk menggunakan kekuasaan dan kekayaannya untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, bukan lagi untuk menindas mereka yang lemah. Ia akan menebus semua kesalahan yang pernah ia lakukan, memohon maaf kepada mereka yang dulu ia sakiti, dan menjadi pribadi yang rendah hati. Ia menyadari bahwa hidup bukanlah tentang kekuasaan dan kekayaan, melainkan tentang bagaimana ia bisa menjadi hamba Allah yang lebih baik. Saat keluar dari Masjidil Haram, Hashim menatap langit Makkah yang cerah. Ia merasa beban hidupnya telah terangkat, digantikan dengan harapan yang baru. Di dalam hatinya, ia bersyukur atas keajaiban yang mengubah hidupnya secara
drastis. Ia sadar bahwa cobaan itu adalah cara Tuhan untuk menyelamatkannya dari kesesatan. Dengan hati yang bersih dan niat yang tulus, Hashim melangkah ke depan, siap menghadapi hidup dengan kerendahan hati dan ketakwaan. Ia tahu bahwa taubatnya telah diterima, dan kini ia memiliki kesempatan kedua untuk menulis ulang kisah hidupnya sebagai manusia